ya guys, sebanyak ini orang-orang yang ingin melihat Pak Jokowi. Kalian bisa lihat dari ujung sana, dari Tugu tutup, kalian bisa lihat bener-bener padat banget. Sebenarnya sedih banget sih saya lihat Pak Jokowi ya di akhir kepemimpinannya ini. Kayaknya kita bakalan kehilangan sosok yang rendah hati, yang mau deket sama rakyat. Pokoknya sedih lah saya ngerasanya gitu loh Pak. Terus ya kalau bisa Bapak ya ambil jabatan di mana lah lagi lah, jangan pensiun doang di Solo. Memang belum ditentukan dalam Rakernas, tapi sepertinya sooner or later PDIP akan menetapkan Anies. Kenapa? Sepertinya Pak Refli Harun ini ngotot sekali ya untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai seorang pemimpin. Refli Harun mengatakan bahwa PDIP mau mencalonkan Anies Baswedan untuk maju di pilkada. Ini mimpi Refli Harun sepertinya agak nyasar kemana-mana. Mungkin Refli Harun juga bermimpi hadir di Rakernas dan bermimpi Megawati akan merekomendasikan Anies Baswedan maju dari partai PDIP mungkin. Dengan PDIP ya, Rakernas PDIP yang banyak merekomendasikan ya, tapi juga DPD yang juga mengakui bahwa yang namanya Anies Baswedan itu peluangnya besar menang. Memang belum ditentukan dalam Rakernas, tapi sepertinya sooner or later PDIP akan menetapkan Anies. Kenapa? Karena Ahok alias Basuki Cahayapurnama dalam tanda kutip dilempar ke sumut untuk berhadapan dengan Bobi Nasution. Head to head. Menarik ini, nanti kita bahas ya. Saya juga sempat bingung ketika Refli Harun mengatakan PDIP akan mengutus Anies Baswedan masuk ke Pilkada Jakarta. Kalau di Sumut jelas ya, PDIP akan mengutus Pak Ahok untuk maju di Pilkada Sumut, bertanding langsung dengan Pak Bobi Nasution. Tapi kalau Pak Anies gak ada ceritanya ya. Ini mimpi Refli Harun sepertinya agak tinggi sekali. Terus kemudian di saat PDIP mengadakan Rakernas di Ancol ya, waktu itu Presiden memang kan entah sengaja atau gimana, itu kan tidak diundang di acara Rakernas PDIP yang kelima ini. Nah, Presiden memilih untuk pulang ke Yogyakarta, jalan-jalan, memilih untuk jalan-jalan dengan keluarga, termasuk dengan cucunya. Nah, di saat PDIP melaksanakan Rakernas yang kelima, Jokowi atau Presiden melakukan di luar nalar kita, yaitu membagi sembako kepada warga di Yogyakarta ya. Ketahui juga bahwa Presiden Joko Widodo berbagi sembako dengan sekitar warga Istana Kepresidenan di Yogyakarta. Nah, di sini di sana di Yogyakarta Presiden juga disambut antusias oleh warga. Selain memang menunggu sembako, antusias masyarakat di Yogyakarta memang sangat tinggi ya. Di sana Pak Presiden semangat untuk berbagi ada, dan semangat masyarakat untuk ketemu Pak Jokowi juga ada. Sehingga pikiran Pak Jokowi juga nggak terganggu dengan adanya Rakernas di Ancol di Jakarta. Jadi Presiden memutuskan untuk kembali ke Yogyakarta, dan di sana memilih untuk jalan-jalan ke Malioboro dan sebagainya. Bukan hanya itu sebenarnya, Pak Jokowi juga membagikan sembako kepada warga-warga sekitar ya, warga-warga sekitar istana. Kemarin ya, dua hari yang lalu, sekitar jam 16.10 atau jam 16.15 waktu Indonesia Barat,
Presiden menuju gerbang Sinisono. Kalau nggak salah gerbang Sinisono namanya di sana. Nah, ketika sudah melihat di gerbang Sinisono itu sudah banyak sekali masyarakat yang mengantri. Bukan hanya mengantri terkait sembakonya, enggak, tapi terkait saya mau ketemu dengan presiden. Saya mau berjumpa dengan pemimpin kita semua gitu. Dari mulai pedagang asongan, terus tukang becak, kaum difabel di sana juga turut untuk mengantre. Sudah banyak sekali ketika presiden datang ke gerbang istana di Yogyakarta, di gerbang Sinisono ya, kalau nggak salah nama gerbangnya Sinisono. Di sana sudah banyak sekali warga-warga yang antri. Antusiasme masyarakat itu sudah masih tinggi sekali terhadap Pak Presiden. Selain dari sisi positif dari Presiden membagi sembako ini di warga Yogyakarta ya, ada salah satu masyarakat namanya, kalau tidak salah yang ditayangkan oleh channel YouTube Sekretariat Presiden itu namanya Ahya Rosadi. Beliau mengatakan alhamdulillah meskipun tidak ketemu dengan Presiden Joko Widodo, tapi dia menikmati sekali dan merasa bahagia karena ya pertama mendapat sembako, kedua sudah diundang ke istana kepresidenan. Meskipun pada dasarnya Pak Ahya Rosidi ini tidak melihat presiden secara langsung, dan Pak Ahya ini juga merasakan dampaknya. Kepemimpinan Pak Jokowi ini memang sangat luar biasa. Perkembangan, pertumbuhan, terus bagaimana beliau Pak Presiden Jokowi Dodo ini mengayomi rakyat. Dia sangat menikmati rasa kepemimpinan Pak Jokowi hari ini, memang luar biasa. Meskipun di akhir jabatannya Pak Jokowi tidak menghilang, tidak menyibukkan diri dengan hal-hal sesuatu yang di luar tugas negara ya. Meskipun beliau tidak diundang oleh PDIP, tapi Pak Jokowi tidak pernah membalas dengan perkataan, omongan ataupun sindiran. Beliau tetap sebagai seorang pemimpin yang berwibawa dan tetap mengayomi rakyat. Buktinya ini, ketika Rakernas PDIP yang kelima diadakan di Jakarta, Pak Jokowi memilih untuk pulang ke Yogyakarta dan bersama rakyat di Yogyakarta. Kalau melihat di Rakernas PDIP banyak sekali. Salah satu di penutupan Rakernas, Mbak Puan mengatakan bahwa hari ini, tahun ini 2024 adalah pemilu yang paling brutal di sepanjang sejarah Republik Indonesia. Mbak Puan lambat laun sudah mulai terpancing juga. Analisa saya dari awal, sepertinya Mbak Puan tidak akan ikut-ikutan Pak Hasto ya. Ternyata ada kepentingan rakyat. Berkaitan dengan pertimbangan tersebut, Rakernas 5 PDI Perjuangan merumuskan sikap politik sebagai berikut. 1. Rakernas 5 partai menilai bahwa pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini disebabkan oleh penyalahgunaan kekuasaan, intervensi aparat penegak hukum, pelanggaran etika, penyalahgunaan sumber daya negara, dan masifnya praktik politik uang atau money politik. Buruknya penyelenggaraan pemilu ini juga disebabkan oleh ketidaknetralan penyelenggara pemilu. Mbak Puan juga ikut-ikut menyerang, sudah mulai menyentil juga ini Pak Presiden. Puan Maharani mengatakan
bahwa tahun ini 2024 adalah pemilu yang paling brutal sepanjang sejarah Indonesia. Luar biasa. Pernyataan Mbak Puan ini luar biasa. Sebenarnya menarik sih. Sebenarnya menarik membahas pidatonya Ibu Mega dari mulai dia pembukaan sampai penutupan. Cuma ngapain sih mau bahas hal-hal yang seperti ini? Biar PDIP kita bahasnya yang enak-enak saja. Tentu tidak lepas dari bagaimana Presiden Joko Widodo. Itu mungkin mari kita simak cuplikan video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, dan tulis komentar kalian. Kesempatan pertama kamu serahkan yang penting abang-abang ready Pak, yang penting abang-abang ready. Monitor kan, monitor. Pak Jokowi kembali guys. Kembali Pak Jokowi kembali. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pertanian Pak, pertanian Pak, pertanian. Belakangnya langsung dorong, pelan-pelan, mohon maaf Ibu, mohon maaf.
Gila guys, sebanyak ini orang-orang yang ingin melihat Pak Jokowi. Kalian bisa lihat dari ujung sana, dari Tugu tutup, kalian bisa lihat bener-bener padat banget. Ya, terima kasih. Dari video ini kita ambil hikmahnya. Kita tetap jaga keutuhan NKRI sebagaimana kita menjadi warga negara yang baik, masyarakat yang baik. Tetap kita menjaga negara, tetap kita menjaga bagaimana NKRI dan tetap Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Siapapun pemimpinnya nanti setelah Pak Jokowi, baik itu Prabowo ataupun Gibran ataupun partai-partai yang lain, siapapun pengganti Pak Jokowi, kita harus support, dan yang penting itu untuk rakyat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.